Selamat datang pada video pembelajaran penjadwalan proyek konstruksi dengan Autodesk Navisworks Manage. Pada program studi S1 Teknik Sipil, kelompok bidang keahlian manajemen konstruksi, Universitas Kristen Maranatha. Outline pada video pembelajaran ini terdiri dari pengantar dari manajemen proyek, workshop assign komponen pada Navisworks, kemudian workshop simulasi konstruksi pada Autodesk Navisworks Manage. Pengantar manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek konstruksi? Manajemen proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan proyek yang berorientasi pada constraint biaya, mutu, waktu, ketiga, dan lingkungan, di mana hanya terjadi satu kali dilaksanakan, atau dengan kata lain dia bersifat unik, dan umumnya berjangka waktu tertentu atau pendek. Maksud dari constraint ialah capaian-capaian atau batasan yang harus dipenuhi oleh suatu proyek tersebut. Di antaranya tepat budget atau tepat biaya, sesuai mutu, tepat waktu, tidak terlambat. Dalam aspek ketiga ini dalam kaitannya dengan tidak terjadi kecelakaan kerja dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yang rendah. Lalu apa sumber daya yang dikelola pada manajemen proyek konstruksi? Di antara lain yang pertama ialah tenaga kerja atau manpower, material, alat atau mesin, uang atau money, metode kerjanya, waktu yang dikelola, hingga yang terakhir adalah ruang atau space pada proyek itu sendiri. Mungkin belum terbayang, apa itu proyek konstruksi? Berikut adalah contoh proyek konstruksi, mungkin yang Anda sering lihat gitu. Ini adalah video time lapse yang sudah dipercepat. Mungkin seperti Anda melewati proyek konstruksi ini, kadang sekian lama sudah tidak lewat, kok tiba-tiba udah tinggi, atau rumahnya yang sebelah kanan ini sudah jadi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah pengerjaannya hanya diserahkan kepada tukang, atau bagaimana sebenarnya proses yang terjadi pada proyek konstruksi? Apakah dari pembangunan ini sequence-nya atau urutan kerjanya dikira-kira hingga nanti pas ditanya waktu selesainya juga dikira-kira? Tentu tidak, karena proyek konstruksi ini dikelola melalui manajemen proyek konstruksi. Lalu bagaimana merencanakan suatu proyek? Katakanlah kita memiliki suatu proyek rumah tinggal sederhana. Jadi secara umum, manajemen proyek manual melakukan proses yang dinamakan scheduling atau penjadwalan, di mana penjadwalan ini akan mengatur sumber daya yang akan dipakai selama masa proyek. Jadi tadi sequence-nya kenapa bisa seperti itu dengan cepat. Nah, tentunya itu dilakukan manajemen dari sumber dayanya sehingga bisa tadi tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Lalu seiring dengan perkembangan zaman gitu, apakah penjadwalan ini teknologinya hanya itu saja? Tentu tidak. Perkembangan teknologi ini mengarahkan penjadwalan manajemen proyek ini pada suatu sistem yang dinamakan BIM, Building Information Modeling. Building Information Modeling pada dasarnya ialah dia model 3D, 3 dimensi bangunan, di mana model ini menyiapkan data-data yang sangat kaya, di antaranya seluruh aspeknya, aspek material, lokasi material, data penjadwalan, hingga sampai ke detail harga penjadwalan. Jadi pada BIM ini kita memodelkan satu model tapi bermanfaat pada seluruh
proses gedung ini, pembangunan gedung. Dari Navisworks Manage ini, dia merupakan salah satu software yang memiliki sistem BIM. BIM ini adalah teknologi paling canggih pada teknik sipil pada saat ini, di mana Navisworks Manage ini ada tingkatannya sudah masuk ke 4 dimensi. Jadi selain tadi model 3 dimensi, dimensi lain yang dimasuki oleh Navisworks ini adalah dimensi penjadwalan. Jadi kita bisa menjadwalkan proyek secara langsung. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat datang di tutorial tentang interface dari Navisworks Manage. Jadi setelah Anda membuka program Navisworks ini, tampilannya akan seperti ini defaultnya. Nah, yang pertama Anda lakukan, Anda bisa membuka contoh file workshop yang sudah diberikan. Nah, untuk tipe file dari Navisworks Manage ini bervariasi. Ini salah satunya extensionnya yaitu NWD. Nah, bisa juga NWF dan NYC. Seperti itu. Jadi ini contoh filenya dalam bentuk NWD ataupun NYC. Anda bisa open. Nah, jadi model ini pada dasarnya bagaimana dibuatnya? Model ini dibuat melalui aplikasi BIM lainnya seperti Revit, SketchUp, dan sebagainya. Tampilan awalnya seperti ini. Ini ada tampilannya, ada timeliner. Bagaimana kalau timeliner ini hilang atau sebagainya? Nah, itu Anda bisa lihat di sini, di Windows. Anda bisa menghilangkan timeliner jika hanya ingin menampilkan rumahnya saja. Seperti itu. Kalau mau ditampilkan ya tinggal dimunculkan lagi aja. Nah, di sini ada namanya selection tree. Selection tree ini untuk memilih. Kira-kira seperti itu. Sekian untuk modul interface-nya. Kita akan lanjutkan pada modul assign komponen terhadap schedule-nya. Selamat datang di modul assign komponen ke dalam scheduling. Jadi bagaimana kita menjadwalkan pembangunan contoh kasus paling sederhana ya rumah tinggal. Nah, jadi di data timeliner ini, jadi pada contoh file Anda, ini saya sudah memasukkan beberapa teksnya. Teks itu apa? Kegiatan. Jadi kapan sih pondasi ini dikerjakan? Kapan slope tuh ini, balok yang menghubungkan antar pondasi, plat tuh ya plat lantainya, kolom tuh yang ini, tiang-tiangnya, kapan tiang-tiang ini dikerjakan gitu. Hingga nanti pada selesainya, kapan jendela-jendelanya dan pintunya itu dikerjakan. Kira-kira seperti itu maksud dari di timeliner ini. Jadi pada timeliner ini Anda bisa mengetikkan, misalkan ingin membuat railing gitu ya. Railing tuh ini, railing balkon ya. Nah, kalau Anda bisa lihat, nah ini kapan membuat railing balkon. Railing balkon. Nah, di sini ada pada contoh file Anda sudah disiapkan penjadwalannya, dimulainya kapan, selesainya kapan. Bagaimana menentukan dimulainya kapan dan selesainya kapan? Nah, memulainya kapan dan selesainya kapan? Pertama, basisnya ada logika gitu. Jadi logikanya mungkin secara umum gitu. Apakah bisa gitu tiang ini dibangun kalau pondasinya belum selesai? Nah, logika-logika sederhana itu yang kita bangun. Oh, tidak bisa. Kolom ini harus dibangun setelah pondasi ini selesai.
Maka kita pastikan dulu pekerjaan yang pertama dilakukan adalah pekerjaan fondasi, kira-kira seperti itu. Dan seterusnya gitu. Contoh logikanya, apakah bisa membangun dinding ini, tapi dinding ini kolom ini namanya balok itu yang arah mendatar, vertikal atau ini disebut tiang atau kolom. Apakah bisa membangun dinding bata kalau ininya belum jadi? Itu belum bisa karena belum ada yang menyangganya. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi Anda bisa coba rencanakan. Nah, kemudian ini masalah durasi. Misalkan contoh ini mulainya 1 Mei 2020. Kenapa bisa tahu 8 Mei? Nah, secara nanti jika Anda berminat di bidang teknik sipil, di bidang teknik sipil adalah ada satu metode yaitu monitoring produktivitas. Jadi kita melihat produktivitas tukang di lapangan, dia mampu menyelesaikannya berapa lama. Karena ujung tombak kita di lapangan adalah tukang. Hanya seorang civil engineer, dia yang mengatur sebenarnya apakah bisa dipercepat atau diperlambat. Kira-kira seperti itu. Untuk level awam seperti Anda yang tidak tahu detail seperti itu, metode seperti itu, langkah simpel yang Anda bisa lakukan adalah Anda bertanya langsung kepada tukang Anda gitu. Pak, kira-kira bikin fondasi berapa lama gitu. Nah, kira-kira seperti itu kalau memang tertarik untuk menjadwalkannya. Kalau nggak pas Anda di rumah gitu, ada orang tua Anda memperbaiki pintu, jendela, nah Anda bisa lihat itu berapa hari dia bisa menyelesaikannya. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini Anda dijadwalkan. Jika Anda menjadwalkan di sini, selesainya 8 Mei gitu. Nah, di sini akan muncul kotak. Nah, ini tuh kotak jadi dia ngasih tahu, oh ini di Mei minggu ke-3, minggu ke-18 sampai minggu ke-19 ada pekerjaan fondasi dan seterusnya. Jadi jika ini memang berurutan, maka kotak-kotak ini namanya bar chart. Kotak-kotak bar chart ini dia akan makin lama dia akan berpindah. Artinya posisi awal sudah selesai, dilanjutkan ke posisi selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Kita contoh railing balkon. Nah, railing balkon ini biasanya pekerjaan finishing dilakukan paling akhir. Caranya, pertama, setelah Anda tadi membuat ini, railing balkon, nah, terus yang perlu dilakukan yang pertama adalah menyambungkan, connect, bagaimana program ini tahu bahwa railing balkon tuh yang ini loh. Nah, jadi caranya tinggal pilih dulu ininya, kegiatannya, lalu pilih attach, pilih dulu komponennya. Nah, misalkan railing balkonnya dipilih. Nah, railing balkonnya. Jadi caranya tinggal Anda klik. Anda juga bisa pakai kontrol untuk memilih beberapa. Atau pada selection tree, Anda tinggal pilih saja. Yang saya mau modelkan itu tiangnya. Saya mau milih tiangnya, kan susah nih. Milih tiangnya banyak. Kalau mau secara otomatis, cara simpelnya Anda pilih satu-satu dengan kontrol gini. Atau cara pilih selection tree, lantai 1, pilih structural column atau tiang-tiangnya. Saya mau pilih semuanya. Atau berdasarkan ukuran. Saya mau yang ukuran gedenya aja. Nah, secara otomatis dia akan terpilih seperti ini. Saya nggak mau, tinggal klik escape. Anda pilih yang kecilnya aja, kolom kecilnya. Nah, nanti dia akan terpilih. Nah, contoh kayak tadi, kita mau pilih railing. Nah, kayak seperti ini. Ini bisa dipilih di sini, di railing. Nah, Anda juga bisa pilih railing bawahnya. Kira-kira seperti itu. Jika sudah terpilih komponennya pada model, Anda bisa pilih attach current selection. Nah, makanya di sini sudah muncul nih. Kira-kira seperti itu. Nah, ini semua kegiatannya. Jadi kapan ngerjain kolom, kapan ngerjain jendela, kapan ngerjain tiang, balok. Nah, Anda harus ketik. Nah, ini contohnya yang sudah ada. Anda bisa rubah-rubah nanti plan start sama plan end-nya.
Setelah itu Anda tentukan mulainya untuk kapan. Misalkan saya mau terakhir nih setelah pintu jendela deh. Jadi setelah tanggal 20 Juni ya. Hingga misalkan berapa hari ya bikin trailing. Oh, sehari cukup. Sampai 22 Juni harusnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka dia akan terupdate langsung di sini. Nah, ini ada kegiatannya baru. Kira-kira seperti itu. Demikian modul dari penempatan railing ini atau assign komponen pada jadwal. Sampai jumpa pada modul selanjutnya. Selamat datang pada modul simulasi dari konstruksi. Jadi setelah tadi Anda rencanakan secara jadwal, secara teratur, sekarang yang kita mau lanjutkan adalah bagaimana mensimulasikannya. Di sini ada pilihan tab Simulate. Pastikan dulu pada data teks ini telah terdapat jadwal mulai, jadwal akhir. Pada tab Simulate, dia akan kosong seperti ini karena anggapannya kita mau start. Anda bisa pilih play. Seperti ini. Sebelumnya Anda bisa atur beberapa bagian di sini. Di sini itu pada saat memulai. Nah, pada saat mau jadi gitu, kita mau kasih warna apa gitu. Kira-kira seperti itu. Transparent, biasanya kita transparent. Pada saat mau jadi, sesaat sebelum jadi kita kasih warna green. Untuk lebih jelasnya kita lihat simulasi seperti ini. Pada bagian setting bisa di edit juga berapa cepat. Ini saya contoh untuk 30 detik. Misalkan saya mau tambah jadi 30 detik. Nah, kemudian di OK. Nah, kemudian jika ingin memperlebar tinggal di drag saja ke bawah. Kita mau lihat gimana sih tadi penjadwalannya. Kita klik play-nya. Nah, di sini ada ininya ya. Ada jadwalnya. Rabu stop misalnya. Oh, tanggal Senin 18 Mei itu udah sampai mana sih bangunannya harusnya. Jadi ini buat controlling. Seorang manajer harus tahu targetnya seperti apa. Ini targetnya yang kalian rencanakan. Jadi, oh ternyata segini. Jadi pas kecek lapangan, kalian bisa tuh konfirmasi ke tukang. Kenapa ya di jadwal saya gini? Nah, mungkin dia ngomong akibat cuaca lah dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Jadi dia ngasih tahu juga nih software ini. Oh ini sudah 55%. Kira-kira seperti itu. Ini. Jadi ini siap-siap mau pekerjaan jadi. Dia ada bayangan hijaunya. Artinya ini on progress ya hijau ini. Jadi tahu nih, oh tadi 25 Juni udah mau jadi nih atapnya. Hingga pada 8 Juli dia sudah jadi. Kira-kira seperti itu. Lalu gunanya ini apa hanya simulasi? Nah, tentunya tidak. Jadi Anda bisa di sini ada actual start, ada actual end. Jadi bagaimana membandingkannya nanti bisa dibandingkan pada saat simulate. Nah, yang dipilihnya tuh yang mana? Yang aktual sama plan. Kira-kira seperti itu. Demikian modul dari simulasi konstruksi pada Navisworks Manage. Terima kasih. Setelah melalui workshop Navisworks Manage tadi, mungkin ada pertanyaan yang terbesar yang tersimpan pada masing-masing Anda. Bagaimana memodelkan dari bangunannya itu? Kalau tadi kita hanya mengassign, istilahnya menempel-nempel pada jadwalnya. Bagaimana menciptakan model gedung tadi? Tentunya dengan software BIM dan semi BIM seperti Autodesk Revit, Tekla, SketchUp, dan lain-lain yang memiliki basis BIM ini. Lalu bagaimana caranya?
akan kita jelaskan pada sesi workshop selanjutnya pada YouTube channel Teknik Sipil Maranatha ini. Sekian video pembelajaran tentang penjadwalan dengan Navis Workmanage ini. Berikut kontak saya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, bisa kontak pada email berikut. Terima kasih.